Kalau kita lihat di situ, ya, Indonesia ya sudah berhasil melampaui Malaysia sejak tahun 2006 yang lalu. Jadi sekarang seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi itu, kita adalah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Atau bahasa Sumateranya, raja minyak terbesar di dunia. Ayo dong, tepuk tangan. Nomor 1 loh, bukan nomor 2, nomor 1. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan yang lain ya. Itu maksud saya adalah raja sawit. Jangan ditafsirkan kemana-mana. Ya, lanjut. Nah, ternyata industri sawit kita itu juga, ya, itu sudah berkembang menjadi apa yang kita sebut dengan satu sistem agribisnis. Dari hulu, on farm, hilir dan juga jasa penunjang. Jadi kalau ada di mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan agribisnis, belajar mengenai agribisnis yang komplit, itu ada di industri sawit. Kalau yang lain saya belum lihat sekomplit ini. Jadi kalau apa yang disebut dengan agribisnis di dalam terminologi kita, itu adalah dari hulu sampai ke hilir, itu sudah yang komplit itu di sawit. Mudah-mudahan ini akan menjadi mendorong adik-adik mahasiswa untuk mempelajarinya. Peran strategis daripada industri sawit kalau kita lihat, ya, yang pertama adalah tahun lalu menghasilkan sekitar 39 miliar dolar devisa negara. Ya. Kemudian di dalamnya terlibat ada sekitar 2,6 juta rumah tangga petani. Ya, menghasilkan bahan pangan, energi dan biomaterial. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri sawit secara langsung itu 16,5 juta orang. Jadi kalau dikali dengan 4 anggota keluarga, berarti sekitar 70,4 juta orang Indonesia hidup dari ekonomi sawit. Kemudian fungsi yang terakhir itu adalah fungsi lingkungan, menyerap karbon dioksida. Nah, ini kaitannya nanti kepada carbon trade. Ya. Jadi sawit juga adalah paru-parunya dunia, paru-parunya ekosistem, tidak hanya hutan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan itu, ya, itu devisa ekspor tahun lalu itu 39 juta US dollar. Kemudian ada devisa substitusi impor karena kita mengganti solar impor dengan biodiesel. Itu nilai penghematan devisa itu sekitar 10,3 miliar dolar. Jadi kontribusi industri sawit pada devisa negara tahun lalu itu hampir 50 miliar US dollar. Ini adalah kontribusi satu komoditas yang terbesar dalam sejarah perekonomian Indonesia. Itu pentingnya sawit itu. Kemudian kalau kita lihat di internasional, ya, itu di sebelah kanan, ada 4 minyak nabati dunia yang menjadi minyak utama dunia, yaitu ada minyak sawit, kemudian ada rapeseed atau canola, kemudian ada minyak bunga matahari atau sunflower, kemudian ada minyak kedelai. Kalau kita lihat di situ, ya, memang dari segi luas areal, ya, minyak kedelai adalah yang terluas di dunia. Disusul rapeseed, disusul kemudian sunflower, dan sawit itu adalah yang paling sempit dari segi luas areal di dunia. Tapi dari segi produksi kita lihat yang sebelah kiri, ya, itu minyak sawit justru produksinya paling besar. Kenapa? Karena produktivitas minyak sawit hampir 10 kali lipat daripada minyak nabati yang lain. Misalnya kalau untuk mencapai 5 ton minyak gitu kan, sawit cukup 1 hektar. Tapi kalau itu dipenuhi dari minyak kedelai, butuh kedelai 5 kali daripada luas sawit, jadi 5 hektar. Jadi sawit hemat menggunakan lahan. Ya. Jadi kalau implikasinya nanti sawit juga hemat deforestasi. Nanti kita lihat. Nah, adanya, ya, keunggulan daripada sawit kita ini, ya, keunggulan daripada sawit kita di mana produktivitasnya 10 kali lipat daripada minyak nabati yang lain, menyebabkan minyak sawit itu
jauh lebih murah, jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Nah, ini kita lihat kalau di sini ya, yang hijau itu adalah minyak sawit. Jadi minyak sawit adalah minyak yang paling kompetitif, paling murah di sedunia dibandingkan dengan minyak kedelai, minyak rapeseed. Ya, kenapa? Karena produktivitasnya tinggi. Karena dia paling kompetitif dari segi harga, maka pesaing kita di berbagai negara, baik itu produsen biodiesel, kedelai, produsen rapeseed, produsen sunflower, gak bisa mengalahkan Indonesia kalau main strategi harga. Ya, di dalam ekonomi pemasaran kita tahu ada dua strategi, satu strategi harga, yang kedua adalah strategi non harga. Kalau minyak kedelai bersaing dengan minyak sawit, kalau rapeseed bersaing dengan minyak sawit, kalau sunflower bersaing dengan minyak sawit dari segi harga, jelas kalah. Ya. Eropa sebagai produsen rapeseed dan sunflower pasti kalah dengan Indonesia. Amerika Serikat sebagai produsen soybean pasti kalah dengan minyak sawit Indonesia. Ya. Karena kalah dari segi dari segi harga, maka dicarilah strategi lain yang sifatnya non harga, non price competition. Dengan cara apa? Dengan membangun isu-isu, ya, dengan membangun opini-opini, ya. Nah, ini kita teringat kepada strategi perangnya Nazi Jerman dulu. Apa yang dikatakan Nazi Jerman dulu? Kebohongan yang diulang-ulang dan dilakukan secara intensif, disebarluaskan melalui media, suatu saat kebohongan itu akan diterima sebagai kebenaran. Itulah yang dihadapi industri sawit selama ini. Sawit mengandung kolesterol, terus dikampanyekan sejak tahun 70-an. Lama-lama kita orang yang sudah melek pun terhadap ilmu pengetahuan, menerima bahwa sawit itu mengandung kolesterol. Padahal secara ilmiah tidak mungkin sawit sebagai tanaman mengandung kolesterol. Dan sudah banyak bukti-bukti ilmiah juga yang menunjukkan itu. Itu contoh, ya. Itu kampanyenya Nazi Jerman dulu. Nah, jadi fakta yang kita hadapi saat ini adalah kita bersaing dengan negara Eropa, kita bersaing dengan Amerika, kita bersaing dengan negara-negara lain, itu dengan bersaing non price competition. Ya, dibangun isu ekonomi yang mendiskreditkan sawit, dibangun isu sosial, katanya sawit itu menggunakan tenaga kerja anak, ya, kemudian isu kesehatan dan gizi, isu lingkungan. Kita tidak bisa biarkan begitu, sebab kalau dibiarkan akan membangun persepsi yang negatif, ya. Jadi akan korban itu adalah yang punya sawit nih. Kalau saya nggak punya sawit, ya, tapi banyak masyarakat yang punya sawit kan.